Shalom, perkenalkan nama saya Intan Melinda Liu, NIM 0220210111, kelas C semester 1 Prodi PAUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar PAUD. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembang potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut bunyi undang-undang tersebut. Pertama, pendidikan adalah usaha sadar yang terancam, berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan, yang bertujuan untuk segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan untuk pencapaian tujuan. Yang kedua, proses pendidikan yang terancam diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar. Dalam pendidikan antara proses dan hasil harus berjalan seimbang. Yang ketiga, suasana belajar dan pembelajaran diartikan agar peserta didik dapat berkembang potensi dirinya, berarti proses pendidikan harus berorientasi pada siswa. Yang keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Berarti proses pendidikan berujung kepada pembentuk sikap, mengembangkan kecerdasan atau intelektual, serta mengembangkan keterampilan anak sesuai kebutuhan. Ketiga aspek ini yang disebut dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang selanjutnya, dasar fungsi dan tujuan pendidikan. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Signas atau Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakal mulia, sehat, berilmu, berkreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Persoalan dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang fundamental dalam pelaksanaan pendidikan karena dasar pendidikan itu menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana anak didik dibawa. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 telah menegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakal pada kebudayaan bangsa Indonesia.
Maka pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada sebelumnya yang merupakan warisan budaya bangsa secara turun-temurun. Selanjutnya, jenis, bentuk, dan layanan PAUD. Pendidikan anak usia dini dilakukan dalam bentuk formal, non-formal, dan informal. Pada pendidikan anak usia dini, jalur formal adalah taman kanak-kanak atau TK. Pendidikan anak usia dini jalur non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat sendiri, terkhususnya bagi anak-anak yang keterbatasannya tidak terlayani di pendidikan formal atau TK. Pada jalur informal dilakukan oleh keluarga atau lingkungan tersebut. Selanjutnya, tujuan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk memastikan seluruh tugas perkembangan secara optimal, meliputi fisik, motorik, kognitif atau intelektual, bahasa atau komunikasi, sosial, emosi, dan nilai agama moral. Dari perkembangan itu, mencapai kematangan dalam seluruh aspek perkembangan membuat anak lebih siap dalam pendidikan dasar. Selanjutnya, hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Landasan ini berdasarkan hukum, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yaitu upaya yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 28C, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikut, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan sebagai berikut.